Oke, kali ini kita akan belajar bagaimana penggunaan Google Classroom untuk proses pembelajaran dan terutama ini untuk siswa. Bagaimana cara siswa menggunakan Google Classroom dalam mendukung proses belajar mengajar. Pertama yang harus disiapkan yaitunya aplikasi browser, yaitunya Google Classroom ataupun Google Chrome. Kemudian email sekolah atau email yang sudah verifikasi biasanya didapatkan dari admin sekolah atau admin kampus. Pertama, jalankan Google Chrome. Untuk login ke Google Chrome itu menggunakan email sekolah. Seperti untuk mengaksesnya langsung buka classroom.google.com. Kita akan dibawa ke halaman admin ataupun untuk login. Nah, untuk baru pertama kali atau siswa yang belum pernah aktivasi akun Google ataupun Gmail, boleh masukkan akunnya. Ini saya contohkan bob@dek.sch.id school ID. Ini email ini didapatkan dari admin sekolah. Ini saya contohkan di Dek. Kemudian berikutnya masukkan password. Nah, kita akan masuk ke halaman selamat datang di akun baru Anda. Berarti kita belum pernah mengaktifkan akun ataupun email yang sudah dikasih oleh admin sekolah. Kemudian di sini setuju dan lanjutkan. Nah, di sini diminta untuk memasukkan password baru setelah diberikan password standar oleh admin sekolah seperti misalnya 1 sampai 10 atau 1 2 3 4 5 6 password yang standarnya. Sekarang masukkan password sesuai keinginan masing-masing. Saya buat di sini contohnya password keinginan saya. Nah, kemudian ubah sandi. Setelah proses ini selesai, berarti password dari email kita itu adalah password yang baru saja kita tetapkan. Mas Andi, ini halaman utama dari Google Classroom. Classroom di sini akun kita bob.dek.sch.id. Ini Google Plus akun saya, tambahkan akun atau keluar di sini. Kemudian sekarang kita masuk pada bagian mulai menggunakan kelas. Pada bagian menggunakan kelas, tentu kita harus tahu kita sebagai seorang guru atau siswa. Kebetulan kali ini saya akan bahas sebagai seorang siswa. Berarti sebagai seorang siswa, klik siswa. Setelah klik siswa akan muncul tampilan seperti ini dan selamat datang di kelas. Kemudian di sini ada perintah bergabunglah dengan kelas pertama Anda. Berarti kita harus sudah punya kelas sebelumnya atau dibuatkan oleh gurunya. Oke, kita lihat satu persatu menu di bagian selamat datang di kelas. Ini ada kelas dan kalender. Kemudian setelan dan di sebelah kanan ada email kita. Kemudian ada tambah bergabung dengan kelas Anda. Kita cobakan tambah kelas. Tambah kelas, masukkan kode kelas untuk bergabung. Jika kode kelas sudah diberikan oleh guru, berarti kode tinggal kita masukkan ke sini. Tapi jika belum, tentu kita harus minta kode kepada guru yang mengajar. Untuk pada kasus ini saya contohkan, mungkin saya buat saya lihat salah satu kelas yang nanti kodenya akan kita masukkan ke sini. Untuk itu sebelumnya admin ataupun guru bisa membuat kelas, dan kita sebagai kalau seorang siswa tidak bisa membuat kelas. Kita hanya bisa gabung pada kelas. Nah, untuk membuat kelas bagi seorang guru saya contohkan, kita coba buka di tempat yang lain. Jadi di sini guru dan siswa memiliki akun yang berbeda masing-masing dan terletak dalam satu instansi ataupun sekolah. Saya coba di sini. Saya masuk sebagai seorang guru.
kelas dari Google. Ini karena saya menggunakan email lain, berarti ini artinya Google Classroom hanya bisa digunakan pada Google Apps for Education. Seperti menggunakan email biasa itu tidak akan diterima. Ini contohnya. Maaf, kelas saat ini hanya tersedia untuk pengguna Google Apps for Education. Jadi saya harus keluar dan masuk dengan menggunakan email sekolah seperti ini. Masukkan passwordnya. Mau saja. Nah, ini saya sebagai guru loginnya. Yang di Google Chrome tadi saya menggunakan sebagai siswa. Ini menunggu kode kelas yang akan dimasukkan nanti, akan dibuat pada bagian guru. Guru tugasnya adalah untuk membuat kelas dan mengatur, mengelola, memberikan nilai. Ini contoh kelas yang sudah saya punya. Saya bikin kelas baru, buat kelas. Saya bikin kelas belajar komputer bagian misalnya SMP. Saya membuat kelas. Nah, kelas belajar komputer SMP. Saya sebagai guru di sini. Kemudian ini tampilan kelas pertama. Pada sudut kiri bawah ada kode kelas. Siswa dapat bergabung dengan kelas dengan kode ini. Jadi kodenya adalah RKK B3DV. Boleh disetel ulang atau dinonaktifkan juga bisa. Jadi saya akan ambil kodenya. Ini siswa belum ada. Undang siswa atau berikan kode ini kepada mereka untuk bergabung dengan kelas. Cukup saya kopikan kode ini. Kemudian pada bagian siswa tadi cukup masukkan kode yang sudah ada. Kemudian gabung. Tunggu prosesnya. Nah, kelas belajar komputer SMP. Gurunya adalah Faradika Incom. Ini tour, selamat datang di kelas. Lewati saja. Jadi close juga nggak apa-apa. Nah, belum ada post di kelas Anda. Teman sekelas tidak ada karena baru satu orang yang join. Jadi untuk siswa yang sudah punya email, kemudian ada kode dikasih sama teacher atau gurunya, silakan join dengan menambahkan kelas. Dan kemudian kembali ke halaman utama. Seperti ini tampilan untuk siswa. Ini folder, ini yang lainnya. Nah, saya masuk ke kelas belajar biologi, matematika, yang lainnya cukup tambah, masukkan kode kelasnya. Dan untuk guru, di sini sudah mulai ada siswa, jumlah siswa 1 orang. Kemudian ini silakan diisi oleh guru ruangnya, folder di Google Drive-nya, lihat di kelasnya, kemudian kalendernya. Dan untuk guru di berandanya ada beberapa ini seperti kelas belajar komputer ini. Kita buka aliran. Ini menunya untuk buat pengumuman, buat tugas, buat pertanyaan, dan kembali gunakan pos. Ini nanti akan kita bahas pada video-video belajar Google Classroom berikutnya. Bagaimana cara membuat pengumuman, buat tugas, buat pertanyaan, dan kembali gunakan pos. Dan bagaimana juga caranya untuk memeriksa ataupun memberikan nilai kepada siswa. Itu ada di dalam aplikasi Google Classroom semuanya. Jadi Google Classroom sama seperti e-learning kebanyakan, namun ini disediakan gratis oleh Google untuk sekolah-sekolah yang memang berkeinginan untuk mengembangkan proses belajar mengajar. Nah, kita kembali pada siswa tadi. Jadi satu orang siswa Bob ini memiliki satu kelas sekarang. Bisa nggak memiliki banyak kelas? Bisa, tergantung dari teachernya. Cukup kode kelas nanti yang kalian minta sama teachernya atau gurunya. Minta kode kelas, kemudian tambahkan kelas. Nah, masukkan kodenya, gabung. Ini salah satu contohnya, kelas belajar komputer SMP. Belum ada aktivitas di sini.
siswa bisa melihat teman sekelas, bisa melihat atau mengedit tentang masing-masing. Nah, ini gurunya. Ini aktivitas ataupun semacam beranda di sosial media. Nah, mungkin sekian untuk aktivasi pertama Google Classroom untuk siswa. Berikutnya untuk proses menjawab tugas, mengerjakan tugas, menjawab pertanyaan, dan kalender kita bahas pada video-video tutorial berikutnya. Untuk hari ini cukup sekian dari saya. Google Classroom aktivasi pertama bagi siswa dan bagaimana cara gabung ke kelas selesai hari ini. Dan jika ada yang ditanyakan silakan nanti hubungi saya melalui fradika.com ataupun tunggu video-video tutorial berikutnya. Untuk terakhir, jangan lupa keluar setelah menggunakan aplikasi, baru di close. Dan ini juga untuk guru di close ya. Terima kasih dan selesai.